Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi teman-teman semuanya di ornitologi atau ilmu burung di channel YouTube ini. Teman-teman semuanya, kita melanjutkan lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu membahas mengenai kesehatan fisik didukung oleh vitamin. Sebagaimana yang saya bicarakan di video sebelumnya, saya sudah pernah bilang bahwa seluruh nutrisi yang kita berikan kepada burung kita ini hanya akan bisa diserap secara maksimal jika burung terpenuhi vitaminnya, gitu ya. Nah, oke, sebelum kita bahas masalah vitamin lebih dalam, saya akan memberikan ilustrasi sedikit. Saat makhluk hidup, termasuk burung atau bahkan kita manusia ya, saat kita mengkonsumsi makanan, maka makanan itu akan dicerna oleh tubuh kita, kemudian nutrisi-nutrisi yang ada di makanan tadi akan diserap ke dalam darah, oleh darah akan dialirkan ke seluruh tubuh. Begitu pula dalam konteks burung. Burung itu dia akan makan melalui mulutnya, diserap ke dalam sistem pencernaannya, dan dari sistem pencernaannya maka akan dimasukkan ke dalam darah nutrisi tadi dan dialirkan ke seluruh tubuh. Ya, semua tubuhnya akan dialiri oleh darah tadi. Nah, pada konteks ini kita bahas masalah vitamin. Vitamin juga prinsipnya sama teman-teman. Dia akan ditelan, kemudian dicerna, dan dialirkan ke dalam darah. Nah, proses masuknya vitamin itu ke dalam darah itu membutuhkan dua perantara. Yang pertama adalah lemak, yang kedua adalah air. Jadi ada istilah vitamin terbagi menjadi dua, yaitu vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Vitamin larut lemak itu ada 4, teman-teman ingat aja vitamin A, D, vitamin A, D, E, K. Vitamin larut air ada 2, vitamin B dan vitamin C. Larut lemak yaitu membutuhkan lemak untuk melarutkan bersama aliran darah. Sisanya akan disimpan di dalam hati sebagai persediaan. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Umumnya vitamin yang larut lemak ini, jika dia kelebihan dosis, maka sisa dosis tadi akan disimpan di dalam hati. Kabar buruknya adalah hati akan menganggap kelebihan vitamin tadi sebagai racun, ya, sehingga akan bermasalah di hatinya nanti. Sementara vitamin B dan vitamin C adalah vitamin larut air, yaitu membutuhkan air untuk melarutkan. Sisanya masuk ke ginjal dan dibuang bersama urin. Jadi kalau teman-teman mengkonsumsi vitamin B dan vitamin C, meskipun dalam dosis yang besar, maka sisanya akan dibuang ke dalam urin. Jadi ini relatif aman vitamin B dan vitamin C. Cuma vitamin B sendiri itu ada istilahnya vitamin B kompleks. Kenapa disebut sebagai vitamin B kompleks? Karena vitamin B kompleks itu ada vitamin yang dia dipecah lagi menjadi beberapa bagian, yaitu vitamin B1, vitamin B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Gitu ya. Kalau vitamin C jenisnya ada 1. Lanjut. Lalu vitamin apakah yang dibutuhkan burung untuk menjaga kesehatan bulunya? Yang pertama adalah vitamin A, yaitu untuk kesehatan mata, bulu, sistem reproduksi, sistem kekebalan tubuh. Defisiensi dari vitamin A atau kekurangan vitamin A bisa menyebabkan infeksi, mata bengkak, bulu kusam, mengi. Mengi itu adalah infeksi pernapasan, kalau mata bengkak itu infeksi mata, kemudian penurunan berat badan. Sementara kalau vitamin B kompleks, yaitu untuk memecah makanan dari nutrisi yang dibutuhkan oleh burung termasuk protein. Ya, vitamin B kompleks ini akan membantu tubuh burung untuk menyerap protein, sehingga saat kita memberikan protein kita membutuhkan vitamin B kompleks untuk diberikan kepada burung. Defisiensi dari vitamin B kompleks yaitu secara umum adalah lelah, lesu, tetelo. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam nanti ya. Kemudian ada vitamin B12. Kenapa vitamin B12 ini saya pisahkan dari vitamin B kompleks? Vitamin B12 itu untuk meningkatkan nafsu makan. Kekurangan dari vitamin B12 bisa menyebabkan nafsu makan menurun. Gitu ya. Dan vitamin B12 ini saya pisahkan dari vitamin B kompleks. Kenapa? Karena vitamin B12 itu adalah vitamin B, satu-satunya vitamin B yang dia itu larut lemak, gitu ya. Kemudian ada vitamin E. Vitamin E itu istilah lainnya adalah antioksidan, yaitu menjaga dan melindungi vitamin A, vitamin B, dan vitamin C dari oksidasi. Ya, kekurangan vitamin E menyebabkan bulu kusam. Kemudian yang terakhir adalah vitamin D3. Ingat ya, vitamin D3 bukan hanya vitamin D. Vitamin D3 yaitu menjaga kesehatan tulang, bulu, dan telur, membantu menyerap kalsium. Ya, saat kita
burung kita itu kekurangan vitamin D, maka kalsium-kalsium yang kita berikan kepada burung itu tidak akan bisa diserap secara maksimal. Kekurangan vitamin D bisa menyebabkan bulu rapuh. Jadi kalau teman-teman punya burung yang bulunya mudah patah, itu artinya dia kekurangan vitamin D. Lalu sumber dari vitamin, yang pertama vitamin A, yaitu adalah kelor, wortel, minyak sawit, sayuran hijau gelap, suplemen. Suplemen ini termasuk obat ya, jika perlu. Kemudian minyak ikan. Prekursor vitamin A itu beta karoten. Jadi prekursor itu adalah sumber dibentuknya vitamin A, yaitu berasal dari beta karoten. Beta karoten ini paling besar diperoleh dari daun kelor, yang kedua adalah wortel, gitu ya. Kemudian vitamin E. Vitamin E ini diperoleh dari biji-bijian, bisa kacang-kacangan, kemudian sayuran, kemudian juga dari kelor. Dan vitamin D itu diperoleh dari matahari, sinar matahari, dan suplemen minyak ikan. Vitamin B kompleks itu diperoleh dari suplemen. Sebenarnya vitamin B kompleks juga itu bisa diperoleh dari beberapa makanan. Teman-teman bisa lihat di video saya di YouTube itu, di video paling awal itu saya membahas lebih dalam mengenai B kompleks, sumbernya dari mana aja, macam-macamnya apa saja, dan bagaimana cara pemberiannya. Oke ya, kita lanjut ke sini. Sorry, sebelum kita lanjut ke minyak ikan ya, beberapa mungkin ada yang tanya, bagaimana kalau misalnya saya ingin memberikan pakan kepada murai batu. Murai batu itu kan nggak doyan sayuran. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya kasih aja ini daun kelor, wortel, ini ke apa namanya, jangkrik. Jadi jangkrik itu dikasih makan daun kelor, dikasih makan wortel, dan dikasih makan sayur-sayuran yang bagus. Gitu. Kalau saya umumnya biasanya saya akan menggunakan wortel paling sering, yang kedua adalah kelor. Sebenarnya kelor ini lebih bagus daripada wortel, teman-teman. Karena kandungan nutrisi dari kelor itu lebih banyak daripada wortel. Cuma bedanya adalah jangkrik yang makan kelor itu baunya agak langu sehingga burung agak kurang suka. Dan jangkrik itu sendiri juga kurang suka makan kelor gitu. Jangkrik lebih suka makan wortel, dan burung yang dikasih makan jangkrik yang jangkriknya itu makan wortel biasanya burung juga akan lebih suka karena wortel itu rasanya manis gitu ya. Lalu minyak sawit. Nah, minyak sawit itu ada istilah lainnya adalah red palm oil. Minyak sawit itu begini teman-teman. Teman-teman bisa kumpulkan biji kelapa sawit, itu buah kelapa sawit yang sudah matang, teman-teman kumpulkan, terus itu direbus sampai mendidih. Setelah mendidih sampai layu, ya setelah layu, kemudian tiriskan, dan buah sawit tadi teman-teman peras, diambil airnya saja. Nah, airnya tadi yang warnanya kan nanti akan warnanya merah tuh. Nah, itu bisa teman-teman oleskan di jangkrik atau teman-teman teteskan di kroto. Ngasihnya berapa tetes? Kalau satu hari bisa teman-teman kasih 3 tetes aja dari satu kroto itu. Apa dari kroto yang bisa kita berikan dalam porsi sehari itu 3 tetes aja. Itu maksimal ya. Cukup 1, 2 atau 3 tetes gitu. Itu bisa diberikan seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali boleh. Apa-apa. Ini minyak sawit. Lalu kalau minyak ikan gimana? Minyak ikan sama, berikan dioleskan di jangkrik atau diteteskan di kroto. Pemberiannya berapa? 1 tetes atau 2 tetes saja. Maksimal 3 tetes, jangan lebih dari itu. Porsi dalam sehari. Dan jangan diberikan setiap hari. Berikan seminggu 2 kali atau maksimal seminggu 3 kali. Itu aja saran dari saya masalah minyak ikan ini. Kenapa begitu? Nanti akan kita bahas lebih dalam masalah minyak ikan, ada pembahasannya sendiri. Lalu biji-bijian. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, karena kalau teman-teman ngasih makan fur yang berprotein 16-19% itu biasanya dia bahan utamanya adalah biji-bijian. Bisa dari kacang-kacangan, bisa dari jagung gitu kan. Biasanya bisa juga dari kedelai. Biasanya seperti itu. Maka jangan khawatir kalau teman-teman ngasih burung dan makanan utamanya adalah apa namanya, fur tadi. Nah gitu ya. Kemudian sinar matahari, bisa teman-teman jemur burung teman-teman itu di pagi hari ya. Kemudian B kompleks ini dia hanya berasal dari suplemen. Oke ya teman-teman ya, akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Ini udah hampir 10 menit dan kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.